Baik, kita lanjut lagi. Di sini kita masukkan dulu untuk setara kas. Ya, menurut saldo buku, kita coba lihat di atas. Kita lihat dulu di atas. Apa informasi yang kita dapat dari setara kasnya? Dari setara kas, kita dapat informasi untuk totalnya adalah pertama 350.678.000 ditambahkan dengan 150 juta ditambahkan lagi dengan 400 juta, 900.678.000. Itu adalah total yang disajikan di laporan posisi keuangan perusahaan. Baik, kita buat di sini saldo bukunya. 900.678.000. Nah, sekarang kita mau dapat saldo audit. Saldo auditnya dari mana? Nah, ketentuan dari setara kas kita sendiri kemarin itu menyatakan bahwasannya kalau deposito yang bukan atas nama perusahaan, nah yang ini nih, yang 150 ini, itu harusnya direklasifikasi. Maka kita harus reklasifikasi. Reklasifikasinya apa? Saya akan buat di sini saja di bawah untuk reklasifikasinya ya. Jurnal reklasifikasinya. Maka jurnalnya adalah di debit, kita harus menjurnal itu sebagai di luar dari aset. Katakanlah itu sebagai aset lain-lain. Oke, sebesar 150 juta. Kemudian di kredit kita buat setara kas dalam kurung deposito sebesar 150 juta. Dan ini juga harus ada manajemen letternya. Kenapa? Nanti seharusnya itu tidak diperbolehkan masuk juga ke dalam aset lain-lain. Nanti harus dikeluarkan. Dianggap bahwasannya nanti itu akan mengurangi ke modalnya juga. Ya. Jadi ini ketentuan untuk sementara waktu adalah ke aset lain-lain. Tapi jika tidak pun ini bisa saja ke modal. Jadi saya masukkan aja modal. Dalam artian begini, kalau perusahaan menyatakan bahwasannya oh ini memang yang 150 ini adalah modalnya si Carmila, maka kalau memang mereka menyatakan yang 150 ini depositonya adalah modal Carmila, maka harus diganti deposito tersebut atas nama perusahaan. Selama masih belum diganti atas nama perusahaan, maka itu masih dikategorikan sebagai aset lain-lain atau mengurangi ke modal. Ya, modal saldo normal di kredit. Maka kalau seandainya kita debitkan ke modal, itu akan mengurangi modalnya. Nah, ada dua pilihan ya. Jadi di sini nanti dikreditkan sebesar 150. Nah, kemudian oke, kita coba. Ini diperkecil saja dulu. Jadi ini bisa diperbesar. Oke. Maka ini bisa kita ambil rumusnya ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Dapatlah 750 juta. Inilah saldo audit kita. Nah, dari saldo audit ini jangan lupa ditotal juga. Ini tambah dengan ini
maka saldo audit kita sebesar 776.183.400. Oke. Jangan lupa diisi ini tahun buku 2018 yang menyatakan bahwasannya kas dan setara kas itu sudah dilakukan secara wajar. Kemudian kita buat nama dan tanda tangan. Oke, sudah selesai untuk kertas kerja. Nah, begini bentuk dari kertas kerja. Oh ya, ini ada yang kurang satu lagi. Kita harus buat ininya. Tahun buku 2018, ini juga harus dibikin 2018, ini juga harus dibikin 2018. Oke, selesai. Nah, untuk tugas Anda, saya sudah buatkan di rumah. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang saya minta adalah jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Ya, saya bold. Baik. Jadi, silakan dibaca. Saya harap kalian bisa mengerjakan kertas kerja dan jurnal penyesuaian yang dibutuhkan untuk kas dan setara kas saja. Ya. Ditambah dengan pengakuan bunga. Tapi pengakuan bunga hanya jurnal penyesuaiannya saja, tidak usah dibuat kertas kerjanya dulu. Kertas kerja hanya untuk kertas kerja kas dan setara kasnya. Ya, di email sesuai dengan email yang saya berikan. Saya tunggu hari Jumat jam 24.00. Itu menandakan bahwasannya Anda hadir dalam perkuliahan. Jadi sekian untuk perkuliahan online kita hari ini. Atas attention Anda semua, saya ucapkan terima kasih.